Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Alan Jordi, NRP 572131 Prodi TPHB. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul komunikasi dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis pada Industri Perikanan. Dosen pengampunya Ibu Agitia Maulani STP MP. Materinya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Model komunikasi terdiri dari 4 unsur utama dan 3 unsur lainnya, yaitu sumber atau komunikator. Komunikator bisa berupa perorangan ataupun lembaga yang bertindak sebagai pengirim pesan. Pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai suatu yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Saluran atau media. Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Penerima atau komunikan. Komunikan adalah sasaran penyampaian pesan oleh komunikator. Komunikan biasanya berupa perorangan, kelompok, partai, bahkan negara. Akibat atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada sisi pengetahuan, sikap, maupun tingkah laku individu atau sekelompok orang. Umpan balik bisa muncul karena pengaruh pesan yang ditimbulkan, namun juga bisa muncul dari unsur komunikasi lainnya, yakni pesan dan media. Lingkungan. Unsur komunikasi ini terdiri dari sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor lingkungan bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, dimensi psikologis, dimensi waktu. Adapun karakter komunikasi yang efektif memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Praktis. Memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Yang kedua, faktual. Berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Yang ketiga, padat. Mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Yang keempat, jelas. Berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Yang kelima, persuasif. Mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Bentuk dasar komunikasi antara lain komunikasi verbal dan non-verbal. Baiklah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa, baik secara tertulis atau lisan. Contoh, membuat dan mengirim pesan kepada pihak lain. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap atau tertulis. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur, sehingga sulit dipelajari
spontan dalam hal penyampaian pesan, efisien, sahih, atau reliable. Contoh adalah intonasi suara, emosional, dan sikap. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.